Halo guys, ketemu lagi nih di program Berita Sepekan Kamu, Top 5 News of the Week. Minggu ini gue mau rangkumin 5 berita terpopuler buat kalian. Kita mulai dari berita pertama. Selamat, Jenderal Andika Perkasa resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI di Istana Negara hari Rabu, tanggal 17 November kemarin. Nah, Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang resmi pensiun tahun ini. Tugas berat menanti Jenderal Andika, di antaranya mengatasi konflik bersenjata di Papua. Apalagi mengingat masa jabatan yang relatif singkat, yakni cuma 13 bulan ke depan. Di saat yang bersamaan, Presiden juga melantik Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Sebelum menempati jabatan Kasat, Jenderal Dudung sudah pernah memegang jabatan sebagai Pangkostrat, Gubernur Akmil, dan Pangdam. Mudah-mudahan Pak Andika dan Pak Dudung sukses dengan tugas barunya. Siapa sih yang nggak pengen naik gaji tahun depan? Nah, bicara soal gaji, baru-baru ini Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengumumkan simulasi kenaikan upah minimum provinsi alias UMP tahun 2022 sebesar 1,09%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Tentu kenaikan UMP ini lebih kecil ya jika dibandingkan tahun 2021 yang naik 3%. Sementara pada periode 2017 hingga 2020 bisa naik hingga 8%. Kenaikan UMP bakal diumumkan para gubernur pada 21 November 2021. Sementara untuk upah minimum kabupaten atau UMK diumumkan pada 30 November 2021. Tentu kenaikan UMP yang hanya 1% ini menuai respon dari teman-teman buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bahkan menyebut ada 2 juta buruh yang berencana melakukan mogok nasional selama 3 hari pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember. Guna menolak penetapan UMP yang naik hanya 1% saja. Sementara anggota DPR Komisi 9 fraksi PKS Neti Prasetyani menilai seharusnya pemerintah tidak hanya berpihak pada pengusaha saja dalam penetapan UMP, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan kaum buruh di tengah pandemi. Gimana? Menurut kalian berapa persen idealnya kenaikan UMP di tengah pandemi? Di berita ketiga datang dari selebritas Nirina Zubir yang mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 17 miliar rupiah. Kasus yang dialami keluarga Nirina tersebut melibatkan pihak terdekat yakni mantan asisten rumah tangganya. Nirina menduga proses penggelapan aset tersebut telah dilakukan mantan ART-nya sejak tahun 2017. Ada beberapa aset yang dipindah tangankan secara ilegal oleh mantan ART tersebut, dengan rincian 2 sertifikat tanah dan 4 sertifikat tanah dan bangunan. Dalam kasus ini, 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya sudah dilakukan proses penahanan, sedangkan 2 tersangka lain akan dijadwalkan pemanggilan oleh penyidik dalam waktu dekat. Diduga kuat, sang asisten rumah tangga adalah otak dari aksi mafia tanah yang menimpa Nirina dan keluarganya. Kita berharap ada regulasi khusus untuk kasus mafia tanah ini, agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Gimana menurut kamu? Bagi kalian pecinta balapan motor berkelas internasional, ada kabar bagus nih. Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo Jumat 12 November 2021 kemarin, Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dijadwalkan masuk kalender balap MotoGP musim mendatang yang rencananya akan digelar pada Maret 2022. Nah, sebelum dipakai untuk ajang balap MotoGP, Sirkuit Mandalika rencananya mau dipakai penutup Superbike World Series ke-11 yang berlangsung 19 November sampai 21 November 2021. Sirkuit dengan panjang 4,3 km dan 17 tikungan ini dibangun dengan anggaran yang gak main-main, lebih dari 1 triliun rupiah. Keseriusan pemerintah membangun sirkuit Mandalika terlihat dari komponen material pembangunannya, seperti lapisan aspal paling atas diimpor langsung dari Inggris, kemudian beton pembatas dari Jerman. Pembangunan sirkuit internasional Mandalika ini juga diharapkan Presiden dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gimana soal berita yang ini? Oke, kita masuk ke berita terakhir. Udah ada yang berencana liburan akhir tahun?
Siap-siap nih, soalnya pemerintah bakal memperketat aturan PPKM selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Seperti yang dikatakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, guna mencegah lonjakan kasus COVID-19, pemerintah bakal memperketat kebijakan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Salah satunya syarat perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru. Pak Luhut bilang, aturan yang berubah-ubah ini bukan bentuk kesewenangan pemerintah, tapi juga strategi dalam penanganan pandemi yang memang belum berakhir. Ia juga menilai kewaspadaan harus dilakukan meski angka COVID makin melandai. Apalagi kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia diakui dunia lebih baik dibandingkan negara lain. Sementara di lain pihak, guna mencegah kenaikan angka COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pemerintah bakal memberlakukan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bakal diterapkan mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Nah, selama pengetatan PPKM level 3, apa aja sih yang sebenarnya dilarang? Kita rangkumin nih, 10 poin aturan buat kalian semua. Gimana menurut kamu? Setuju PPKM level 3 selama masa libur Natal dan Tahun Baru ini? Oke, itu top 5 news pekan ini. Yang mana berita favorit kamu? Tulis komen, like, dan subscribe ya. Gue Banu Maulana pamit. Sampai ketemu.